Ya, salam buat semuanya. Kita kembali bertemu dalam ibadah Zoom Family Ministry saat sore hari ini. Walaupun banyak teman-teman kita yang menderita gangguan, baik dalam tenggorokan maupun di bagian manapun, kita percaya bahwa semuanya itu Tuhan sanggup untuk menyembuhkannya. Kita angkat pujian buat Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, Allah sumber kemenangan bagi kita. Kita angkat pujian lagi buat Tuhan. Pak Hendra Winata belum muncul ya. Kita angkat penyembahan buat Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Ku tetap setia, ku tetap cinta kepada Yesus Tuhan kita.
Terlalu
kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada saat sore hari ini. Segala kebaikan-Mu Tuhan yang telah mempertemukan kami dalam ibadah Zoom Family Ministry. Kiranya biarlah kami dapat memuji dan menyembah Engkau Tuhan, bahkan mendengarkan isi hati Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Dr. Kasan Susilo dari Malang Tuhan. Terima kasih Bapak. Bukan secara kebetulan, tapi Engkau ingin memberkati kami, ingin mereksi kehidupan kami, bahkan juga memberkati kami pada hari ini Tuhan. Kiranya sucikan kuduskan kami, ambil alih dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya, bahkan teman-teman kami yang sudah hadir, Kau berkati, bahkan yang masih akan hadir juga, jauhkan segala yang menghalangi, bahkan juga peralatan yang kami pakai, jauhkan dari segala gangguan dan kerusakan Tuhan. Kiranya kami percaya Tuhan, bahwa kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup untuk menolong kami. Bahkan dari awal pertengahan hingga akhirnya, kami diberkati dalam acara ini Tuhan. Semua yang ambil bagian dalam pelayanan Urapi, bahkan hamba-Mu juga Bapak Dr. Kasan Susilo, Urapi dari ujung rambut sampai ujung kaki, sembunyikan di balik kemuliaan salib-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berbicara melalui hamba-Mu Tuhan, sehingga kami dapat diberkati. Berikan telinga seorang murid kepada kami Tuhan, sehingga kami dapat diajari oleh firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada saat hari ini Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Kita sambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya Bapak Dr. Kasan Susilo. Kita angkat pujian buat Tuhan. Kita punya Tuhan yang besar. Ku hidup karena percaya Engkau yang berjanji setia. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersamakan, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami percaya kami punya Tuhan yang besar, Allah yang akan memberkati firman-Mu saat sore hari ini. Haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan
Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Silakan hambanya Dr. Kapsan Susilo. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Sore, Shalom. Apa kabar semuanya? Pak Derikson itu putranya? Ya, anaknya ya. Putranya, Pak Putra. Kakak Presiden masih. Suaranya. Suaranya bagus ya. Iya, benar. Udah dilatih. Puji Tuhan. Ini saya agak bingung karena lampunya hujan di sini, jadi lagi ambil lampunya mati. Tapi suara saya terdengar ya? Ya, Pak. Bagus, bagus Pak. Sebetulnya hari ini saya membawakan tentang level kesadaran ini itu diambil dari bukunya David Hodgkin. Dia nuliskan menurut saya, pandangan saya itu bagus banget karena kita bisa tahu level sampai di mana. Karena kalau kita tahu selalu digembar-gemborkan bahwa karakter kita harus seperti Kristus kan gitu, sebagai kita harus bertumbuh sebagai orang Kristen di mana kita harus serupa dengan Kristus. Pertanyaannya kan serupanya bagaimana? Apakah harus kita tahu ya di Alkitab cuma kita tahu Tuhan Yesus penuh dengan sukacita, Tuhan Yesus penuh dengan kasih, Tuhan Yesus penuh dengan pengampunan. Apakah seperti itu? Nah, bagaimana bisa mencapai level-level menurut dari level kesadaran untuk mencapai sesuatu yang penuh dengan sukacita? Ternyata ada tahap-tahapannya. Kalau di awal dulu saya selalu orang-orang itu selalu berkata seperti ini. Bentar saya kecilkan ini. Ya kan? Jika kamu terus diuji dengan masalah yang sama berarti belum lulus katanya. Pada ujian sebelumnya perlu belajar mengenali dan menyadari akar permasalahan dan penuh kesadaran untuk ambil langkah perbaikan. Nah, tapi orang selalu bilang kalau kita lulus dari permasalahan berarti karakter kita udah tumbuh, iman kita udah tumbuh. Nah, pertanyaan saya waktu saya mempelajari ternyata banyak orang yang mana dengan karakternya menurut saya dengan persoalan yang sama. Misal saya dengan Pak Derikson sakit hati, kemudian saya bisa ngampuni dan saya bisa nerima, akhirnya saya selesai sakit hati saya, berarti saya udah naik level, saya bisa menyelesaikan masalah. Kan mungkin saya marah misalnya emosinya. Ternyata dalam perjalanannya saya marah lagi sama sama Pak Koming misalnya. Nah, bukankah level saya, karakter saya tetap marah? Cuman bedanya satu sama Pak Derikson, satu dengan Pak Koming, atau satu permasalahan yang sama, permasalahan dengan Pak Derikson, permasalahan A, sama Pak Koming permasalahannya B. Tapi kan yang menyebabkan emosi di hati saya kan tetap marah. Nah, apakah terus jawabannya apakah berarti kalau saya tetap marah
Berarti kan sebetulnya kalau lihat dari ini kan berarti saya nggak lulus, saya tetap marah dalam keadaan apapun. Nah, itu yang awal yang saya carikan. Nah, padahal menurut saya masalah itu ujian pendewasaan. Tidak ada menyalahi orang, benahi diri sendiri, dan jadilah pribadi yang dewasa. Dengan maksud tiap saya ketemu masalah itu memang ujian untuk saya. Tapi kalau masalahnya tetap yang menyebabkan saya tetap marah, perasaan saya tetap sebagai orang yang pemarah, tetap sebagai orang yang tidak bisa ngampuni, walaupun beda permasalahan. Nah, kalau kita lihat karakter Yesus, Yesus disakiti oleh orang Farisi, ahli Taurat, sampai murid-muridnya. Dia tidak ada permasalahan. Nah, itu kan sebetulnya karakter yang maksudnya tetap fokus ke Tuhan, fokus ke Bapa. Dia tidak ada rasa takut, dia tidak ada rasa kecewa. Nah, itu yang saya bilang, levelnya kan level karakter Yesus seperti itu, kalau saya bilang. Tapi kalau kita naik turun itu berarti belum pendewasaan kalau menurut saya. Nah, padahal kalau kita lihat di Efesus 4 ayat 22 sampai 42, yaitu yang disebutkan, yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasan oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu diperbarui di dalam roh dan pikiran, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, ini diceritakan bahwa kita kan harusnya menjadi manusia baru, bukan menjadi manusia lama, kadang baru, kadang lama lagi, kadang baru lagi, naik turun. Kalau saya bilang, padahal di sini disebutkan bahwa kita udah meninggalkan. Nah, terus apa yang didapatkan dari Efesus itu, yaitu ide mengenakan perilaku yang sesuai Kristus, mengenakan Kristus berhubungan dari perilaku kita sebagai orang Kristen, kan? Kedua, jika kita sudah berubah menjadi manusia baru, berarti kita di dalam Kristus, maka akan terjadi perubahan sifat, tindakan, dan moral secara keseluruhan. Nah, padahal tadi saya cerita, saya lihat dulu pun sama, kalau saya pun naik turun dalam menghadapi permasalahan yang berbeda, tapi karakter saya tetap saya nggak bisa ngampuni. Karakter saya tetap sebagai pemarah. Cuman perbedaan dengan orang, perbedaan dengan permasalahan. Tapi tidak mengubah karakter saya, kalau saya bilang. Nah, kalau kita melihat dari Roma 8 ayat 29, dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Gambaran itu berarti menurut saya bukan mukanya, tapi karakternya dalam menghadapi permasalahan di dalam kehidupan. Nah, akhirnya kemarin saya dapatkan sesuatu buku yang mana dikatakan apa itu kesadaran. Kesadaran itu kalau berdasarkan KBBI, yaitu keadaan seseorang yang mengerti, keadaan kesadaran diri seseorang mengenai dirinya sendiri. Nah, itu mengacu pada keadaan yang mana mereka bisa memahami semua aspek yang ada dalam diri kita, baik aspek mental, emosional, dan spiritual. Nah, yang kedua, kesadaran kita itu sebagai manusia sebenarnya sama dengan cara kita melihat, memandang realitas. Jadi maksudnya kita cara sadar diri atas melihat realita yang ada. Realita dengan hubungan dengan sesama, realita dengan lingkungan, realita dengan keadaan alam, itu yang mempengaruhi kita, gitu loh. Nah, itu cerita gitu. Sering kita lihat ya, orang bilang kan, kita sudah mengambil hikmah dari apa yang terjadi. Berarti kita naik kelas tadi yang seperti saya ceritakan. Berarti level kita udah naik. Nah, itu sebenarnya adalah pergeseran kesadaran.
sebuah pencerahan baru. Kita dari kesadaran yang lama, sehingga kita memperoleh pelajaran yang baru, sehingga kita menjadi dewasa. Jadi cuman pelajaran doang dari permasalahan menurut saya, kesadaran itu. Tapi bukan karakter yang dinaikkan. Nah, kalau dituliskan di dalam David Hodgkin bukunya, itu judulnya David Hodgkin itu judulnya bukan level kesadaran, tapi Healing and Recovery. Jadi yang menyebabkan saya bisa kelihatan nggak ya? Sudah. Saya nggak promosi buku ya Pak. Kelihatan nggak ya saya? Ini bukunya. Iya benar. Ini bukunya. Kalau melihat Healing and Recovery by David Hodgkin. Ini cerita tentang level kesadaran. Nah kalau ditanyain secara sains, ada dua macam level kesadaran yang dia teliti selama 20 tahun. Itu ada level kesadaran di bawah 200 dan level kesadaran di atas 200. Dia menyebutkan kalau yang di bawah 200 itu otak kiri, itu selalu orang yang stres, terus biasanya itu adalah fight atau flight, tadi saya ceritakan apa itu, kemudian menyebabkan imunitas menurun, ya kan, stres pada timus itu di bagian otak kita, menyebabkan penyakit dan sebagainya. Kalau level di atas 200 itu dominasi di otak kanan, jadi sebagai imajinasi dan lainnya itu. Nah, kemudian menyebabkan apa? Kedamaian. Kemudian emosinya jadi positif, imunitas meningkat, mendukung timus itu kelenjar yang ada di otak. Nah, dapat juga menyebabkan penyembuhan. Itu kata David Hodgkin. Nah, kalau dilihat, dia nuliskan seperti ini. Saya besarkan ya, bentar. Slideshow. Nah, ini David Hodgkin menuliskan seperti ini, dibagi dua, ya. Level 1 tadi saya bilang di atas 200, yang level keduanya di bawah 200. Nah, level yang di bawah 200, kita lihat yang sebelah, itu ada ditulis reptil, yang sebelah kiri force, itu istilahnya apa? Level yang merusak tubuh kita, karena tadi ada kelenjar timus, kemudian bikin kita tegang. Nah, kenapa disebut reptil? Itu karena tadi yang saya sebutkan ada fight dan flight, itu dengan maksud apa? Sifat hewan reptil itu mereka memakai otak kecil, itu level kesadarannya terhadap satu masalah itu cuma 3 sebetulnya. Flight, dia lari dari masalah, waktu misal seperti lalat, ada masalah dia lari. Kemudian yang kedua itu istilahnya freeze, diem waktu ada masalah seperti laba-laba. Yang ketiga fight, dilawan seperti ular. Nah, makanya kalau kita punya kesadaran di bawah 200 itu dianggap seperti reptil, yaitu adalah kesadaran yang melawan. Nah, kesadaran yang di atas ini itu ada power wisdom. Nah, dia menyebutkan di sini ada tulisan. Saya nggak tahu kalau ada orang bilang waktu saya sharing, mereka bilang nggak bisa karena waktu Yesus kan udah meninggal. Gimana ngukurnya? Cuman saya pun nggak tahu cara mengukurnya beliau, David Hodgkin itu. Dia menyebutkan level paling atas itu pencerahan, satu-satunya yang punya itu cuma Yesus Kristus. Yang kedua yang merasa punya level kedamaian itu cuman Buddha. Kenapa kalau saya melihat kenapa sampai Yesus punya lebih tinggi? Karena Yesus mengalami siksaan segala macam. Dia menerima tanpa ada keluhan sama sekali. Sedangkan
Buddha itu cuma merasa damai dengan sekitar, damai dengan seseorang, damai terhadap binatang, ya kan, tanpa mengalami satu siksaan yang benar-benar yang menyiksa penderitaan yang disiksa seperti Yesus. Itu ceritanya. Nah, kalau ditanyain, lihat levelnya itu naik sampai atas. Ada berapa tingkat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang 8 ini kita tahu manusia, cuman satu-satunya ditulis oleh David Hodgkin. Yang paling atas itu pun satu-satunya Yesus. Nah, untuk mencapai ini itu ada tahap-tahapnya seperti ini kalau ditanya. Nah, kalau batasnya ini nanti saya ceritakan, batas ini itu menurut saya itu perubahannya pikiran dari false ke power. Nah, kalau ditanya selanjutnya ceritanya, nah saya cerita level force dulu. Force atau reptil. Level paling rendah itu adalah malu. Di bawah malu itu adalah kematian, 0 katanya dia. Nah, malu itu kan ada merasa tidak berharga, menolak sesuatu orang, itu adalah malu. Nah, dari malu ini orang biasanya kita tahu lah di atas tadi kematian, orang itu pasti berusaha supaya tidak sampai terjadi satu kematian kita melakukan. Sama malu ini paling bawah, kalau mereka sampai tidak bisa mengendalikan diri, kesadaran dirinya nggak ada, otomatis kita melihat banyak sebetulnya beberapa orang yang sampai bunuh diri, ya kan? Itu karena malu sebetulnya. Dia tidak tahu apa yang dilakukan, akhirnya dia melompat ke yang paling akhir, yang paling bawah mati. Nah, yang kedua, level kedua itu adalah merasa bersalah lebih tinggi. Dia ngakui bersalah itu lebih tinggi. Nah, cuman ada tulisannya di samping yang menghancurkan sesuatu. Nah, kompensasi karena rasa bersalah, mereka bisa melakukan apa? Melawan, seperti tadi saya bilang, fight, yaitu merusak sesuatu, menyalahkan seseorang. Itu melakukan seperti itu kalau ditanyain. Karena rasa bersalahnya dia melakukan. Jadi kasarnya kesadaran dirinya nggak ada, jadi dia melampiaskan ke orang lain. Ketiga, itu levelnya naik, itu 50, itu apa? Itu apatis. Dia udah putus asa. Tapi beda dengan yang menyebabkan mati, yang tidak menolak sesuatu segala macam yang di level malu. Apatis ini orangnya tidak mau berjuang, dia cuma diam aja, kasarnya seperti orang depresi. Jadi diam. Nah, beda apa sama kesedihan mendalam? Beda. Kesedihan itu dia masih mengutarakan, ya kan? Merasa menyesal, makanya dia mencari seseorang, mengatakan ke yang lain. Itu kesedihan mendalam. Jadi beda dengan apatis. Kalau apatis dia tidak melakukan apapun. Makanya levelnya di bawahnya kesedihan mendalam. Naik ke atas itu adalah takut. Karena apa? Karena dia merasa bersalah, karena takut, akhirnya menarik diri. Karena takut apa? Takut kalau nanti bersalah lagi. Takut untuk melangkah. Jadi isinya khawatir. Kemudian ketiga, keinginan. Keinginan atau kehasratan atau istilah yang sampingnya itu seperti kemelekatan. Keinginan itu adalah keinginan untuk berubah. Tapi salah. Kenapa levelnya? Lu kan kan level keinginan itu kan bagus karena ada keinginan untuk berubah. Iya, makanya levelnya tinggi. Tapi ada istilah di belakangnya itu kemelekatan. Jadi benar-benar yang ingin terfokus sehingga melekat, tidak peduli yang lainnya. Naik ke atas adalah marah. Kemudian level marah, benci, agresif, sama kayak tadi, menghancurkan sesuatu, ini bersikap agresif. Jadi kena sesuatu yang menyentuh dia langsung
marah. Yang menyentuh ego dia marah. Nah, yang ketiga lebih tinggi lagi bangga. Lu bangga kok levelnya tinggi. Iya, kalau ditanyai bangga itu karena dia kadang orang yang saya tahu bangga itu dia udah naik levelnya ke atas karena dia bisa menyelesaikan sesuatu. Karena dari rasa bersalah ini dia merasa udah selesai dengan permasalahannya. Terus ke sampingnya ditulis sombong. Kenapa? Karena biasanya orang itu terus suka mengejudge. Saya sudah selesai permasalahannya. Harusnya kamu seperti saya. Nah, jadi ngejudge. Bukan caranya seperti itu kalau kamu melakukan sesuatu. Jadi akhirnya sombong. Kalau ditanyai. Ini semua level-level yang menyebabkan kita secara tidak sadar itu adalah aktif hormonnya adrenalin sehingga merusak ke tubuh kita. Nah, kalau ditanyai lagi, dari semuanya ini, itu adalah penyebabnya sebetulnya adalah dasarnya itu malu. Kalau ditanyai. Kenapa saya bilang dasarnya malu? Coba, karena mereka naik ke atas satu level bersalah. Orang kenapa merasa bersalah, ya kan, terus menghancurkan sesuatu? Karena mereka malu. Kompensasinya dia melakukan merusak barang, merusak sesuatu, menyalahkan orang. Karena rasa malunya dia kompensasinya. Kemudian naik ke atas, apatis. Sama kalau ditanya dasarnya apa? Malu. Karena malu melakukan sesuatu yang salah di antara sekitarnya, sehingga dia menjadi apatis. Dia diam aja, nggak mau disuruh apapun. Kalau ditanya naik ke ada kesedihan mendalam, sama. Karena kesedihan mendalam dasarnya apa? Malu. Dia malu sehingga menyalahkan diri sendiri. Dia merasa tidak bahagia, kenapa saya melakukan seperti ini. Naik ke atas lagi, dasarnya juga malu kalau ditanya. Takut, iya. Karena apa? Karena merasa takut nanti kalau saya salah lagi, saya bertambah malu. Keinginan, hasrat, loh kan itu nggak malu. Tetap malu saya bilang. Kenapa? Karena dia punya basic malu, sehingga dia ingin maju, dia ingin ubah dirinya, tapi fokusnya salah. Akhirnya kemelekatan. Misal, kita tahu ada orang biasanya merasa dipermalukan. Misal, ada waktu kecil, ya kan? Wah, nanti saya kepingin kaya, kalau sudah kaya, saya akan kasarnya mau meremehkan orang. Dia punya keinginan kan, kepingin kaya, kepingin pinter segala macam. Tapi itu kemelekatan yang salah karena apa? Dia untuk nutupi rasa malu lagi. Nah, kemudian marah. Loh, marah kok levelnya lebih tinggi. Iya, dia marah berarti ada tadi kan keinginan. Ini ada gerakan, ada perbuatan, ada kompensasinya. Dari apa? Kita lihat malu. Nah, kalau ditanya misal paling gampang, kenapa orang tua itu kadang nggak suka waktu ada anak ya kan bantah orang tuanya, kemudian pasti di mana ada temennya orang tuanya, kan orang tua ini marah. Kenapa marah? Karena orang tua ini malu. Karena malunya kenapa? Karena merasa tidak bisa didik anak. Nah, kompensasi seperti itu. Misal lagi suami istri, kenapa kok marah? Karena merasa disalah-salahkan, marah. Kenapa suami kadang diberi pendapat dan marah? Karena merasa saya suami, saya kan kepala keluarga. Akhir gengsi, saya kepala keluarga kok dimarahi. Sebabnya apa? Malu. Bangga, sama.
sebetulnya bangga itu, sombong itu nutupi dari rasa malu. Supaya apa? Dihargai orang lain. Supaya apa? Dipuji orang lain, dihormati orang lain. Nah, kenapa saya bilang seperti ini? Saya garis cuma masih seperti ini. Kalau saya lihat, menurut beberapa buku ada tulisan Ansim, punya pendeta siapa yang nuliskan, Caroline atau siapa dia tuliskan. Kalau ditanyain dosa awal pertama kali yang dilakukan Adam itu adalah rasa malu. Kenapa ada kata beliau menyebut? Karena waktu ditanyain oleh Allah, Adam, di mana kamu? Dia bilang apa? Kenapa sembunyi? Saya telanjang. Nah, sama beliau ditafsirkan telanjang itu malu. Malunya bukan malu karena telanjang, tapi malu karena melakukan kesalahan yang harusnya dia bisa memimpin Hawa, tapi ternyata dia nggak bisa memimpin. Nah, misalkan sampai ditanya, misal waktu Adam itu menjawab ya tanpa rasa malu, dia merendahkan rasa malu, dia ngakui ke Allah, kita mungkin ceritanya beda kali. Nah, itu ada nyebutkan. Jadi awal pertama kali dosa yang dilakukan Adam, emosi yang pertama kali itu adalah rasa malu. Katanya seperti itu. Nah, yang dilakukan lagi cerita berikutnya bangga itu yang menurut saya banyak, maaf sekali lagi saya minta maaf, banyak orang Kristen, ya kan, itu kadang sesudah mengalami kepahitan, penderitaan, kemudian merasa lebih dekat dengan Tuhan, ya kan, lebih mengerti tentang firman, kemudian menyalahkan yang lain, merasa benar akan kebenaran, padahal itu menurut saya levelnya adalah level bangga, masih di bawah false, masih di reptil. Bilang. Karena dia apa? Karena dia merasa malu. Karena saya ikut udah mempelajari agama segala macam. Kemudian di debat saya malu nanti kalau saya tidak mengerti. Saya malu kalau saya kalah dalam menafsirkan ayat. Nah, itu makanya saya kemarin pernah saya sampaikan waktu beda-beda tipis antara bangga, saya bangga karena Tuhan, ya, saya bangga karena Tuhan, dengan bangga saya karena Tuhan. Like tadi saya bangga karena Tuhan, tapi ini kebalik, saya bangga karena Tuhan, saya yang ditunjuk duluan. Makanya saya beda tipis. Semakin saya ikut Tuhan, semakin saya jauh. Kenapa saya bilang seperti itu? Waktu kapan pernah saya sharekan? Karena apa? Semakin saya mengenal Tuhan, semakin saya bangganya. Tapi bangganya jadi bangga sombong. Bukan bangga karena saya ternyata saya benar-benar diampuni, saya benar-benar diselamatkan oleh Tuhan. Tapi enggak. Bangganya beda. Semakin jauh dari Tuhan. Karena apa? Karena apa? Yaitu tadi. Karena karakternya jadi karakter sombong. Ngejudge orang lain, ngapinin orang lain. Nah, itu cerita seperti itu kalau ditanya levelnya. Nah, saya ngambil ayat 1, Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka, semua orang yang mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Nah, kalau ditanyain level-level tadi, level reptil atau force, karena itu level kedagingan semua. Nah, padahal kita sebagai orang manusia, orang Kristen yang udah dibaptis, bukankah kita harusnya menjadi manusia baru? Ternyata kita bukan manusia baru, tapi karakter kita yang
kasarnya ganti-ganti. Saya dulu merasa menyesal karena saya merasa salah, kemudian saya ganti topeng saya pakai karakter sombong. Atau saya karakter dulu merasa bersalah, sekarang saya pakai karakter marah. Bukankah itu cuma pakai topeng karakter yang kita ganti-ganti? Jadi topeng yang ada di dunia. Makanya kalau ditanya kemarin waktu sharing sama teman, ada cerita, makanya di dunia itu adalah panggung sandiwara. Kata teman saya, sahabat saya. Karena apa? Karena manusia pinter bersandiwara, mereka suka ganti topeng. Sebagai orang Kristen ceritanya ini, di mana bukan menjadi manusia baru, tapi mereka adalah manusia lama yang berganti topeng. Itu ceritanya. Nah, kalau ditanya ini cerita, terus masuk ke level berani. Mulai awal, yang merah itu sebetulnya, kita berani mengubah dari manusia lama kita untuk menjadi manusia baru, kita berani melawan. Kita berani memikul salib kita. Kita berani mematikan keinginan kita. Makanya levelnya mulai naik. Berani untuk mengubah diri kita. Itu karena kesadaran kita. Makanya kesadaran diri kita. Bukan karena orang lain. Kita sadar, aku harus berani mengubah diri kita. Nah, kalau dilihat, kenapa kok berani ada hubungan sama malu? Ada hubungannya sama malu. Setelah berani itu saya berani untuk mengubah rasa malu saya dengan rendah hati maupun dilakukan apapun, saya berani untuk mengubah menjadi manusia baru. Kalau ditanya sebetulnya, kalau kita lihat, maaf ini menurut saya, sama kalau nggak salah buku apa saya lupa yang saya baca. Kita tahu Bunda Maria, Ibu Yesus. Waktu sama Allah diminta untuk mengandung Roh Kudus, mengandung Yesus. Pertama kan takut. Tapi akhirnya karena takut lingkungan, takut sama suami segala macam, akhirnya dia bilang, ya udah apa kata Allah? Aku hanya sebagai hamba. Hamba itu adalah rendah. Jadi nggak malu-maluan apa yang saya jalani. Jadi tanpa rasa malu maksud saya. Kalau misal pertanyaan saya, kalau kita mempertahankan rasa malu di bawah, saya yakin Yesus akan laku di dalam diri kita. Tidak ada Roh Kudus di dalam diri kita. Kita tidak akan berubah. Menurut saya kan. Makanya kita harus berani untuk melangkah, kita berani untuk maju. Kalau kita berani maju, otomatis kita menjadi netral. Apa lihat di atas netral? Kita percaya, kita yakin, kita mau mengubah diri kita. Lihat prosesnya apa? Kita bebas dari keterikatan. Tapi kalau kita masih di dalam keterikatan, itu namanya masih di level false. Ini benar-benar bebas. Kita berani, kemudian kita bebaskan semua emosi-emosi kedagingan kita matikan semua. Akhirnya apa? Kita terbebas dari keterikatan. Naik ke atas kemauan. Kalau kita bebas dari keterikatan, otomatis kita menjadi optimis. Kita otomatis tujuan kita fokus ke Tuhan. Fokus ke rencana Tuhan. Ya, sekarang pertanyaan gampang, gimana kita fokus ke rencana Tuhan kalau kita ada keinginan? Keinginan ingin kaya, keinginan ingin dihormati, ya kan? Ya, kita tahu kemarin hari ini berapa hari kemarin lagi tren gara-gara di Netflix ada satu sekte yang memakai Alkitab di Korea. Kemudian diputar balikan, ya kan? Nah,
Akhirnya apa keinginan, keterikatan. Kalau nggak salah dia keterikatan sama Pak apa maksudnya nama, kepingin besar, kemudian dia keterikatan sama nafsu seksual. Gimana cara mau fokus? Nah, kalau kita masih nggak bisa mematikan, dia menuliskan, beliau David Hodgkin, kita tidak akan optimis, kita tidak akan bisa mencapai memiliki tujuan yang benar. Kemudian kalau naik ke atas, itu penerimaan. Kita mulai bisa menerima keadaan sekitar kita. Kayak tadi saya bilang, saya maaf Pak Derikson ya, saya bisa menerima Pak Derikson. Tapi saya belum bisa menerima orang lain. Kalau penerimaan, saya bisa menerima Pak Derikson, saya menerima, maaf Pak Koming, saya bisa menerima Pak Koming, walaupun jeda waktunya, walaupun saya disakiti, saya bisa menerima. Saya tidak ada sakit hati, saya tidak ada kepahitan, saya menerima. Atau saya menerima Pak Derikson. Saya menerima. Jadi, saya udah nggak kepahitan, itu menerima, tidak pengaruh dengan keadaan apapun. Nah, naik ke atas, ini yang paling sulit. Kita memahami, mulai memahami, dengan tadi itu saya menerima, saya mulai memahami. Tiap kali saya tahu, ada Pak Joni, maaf ya Pak, misal saya ada Pak Joni, saya udah bisa menerima keadaan apapun. Kemudian saya memahami, saya cari, kenapa Pak Joni seperti ini? Marah-marah ke saya. Tiap satu keadaan, saya tidak cari negatifnya. Tapi saya cari positif di balik itu. Kemarin, nggak sengaja, saya sebelum cerita ini, saya dapat satu pemikiran. Dalam hal apapun, baik atau buruk, Tuhan itu pasti punya rencana, kita tahu kan. Jadi misal saya pun, ini keadaan saya kemarin dalam perjalanan hidup saya, kemudian saya nangani seseorang, ya kan, akhirnya saya ketemu, saya bilang di Alkitab ada, terus akhirnya saya buang waktu segitu lamanya saya sekolah. Saya pikir saya yang ingin, saya sekolah karena saya kepingin nyari apa yang di Alkitab. Ternyata dalam perkembangannya saya lihat bukan karena saya. Ternyata Tuhan yang gak mau dengan saya. Dengan, maaf, mungkin dengan keilmuan yang saya punya waktu itu hipnoterapi. Demikian juga misal saya lihat ada seseorang. Kenapa? Rata-rata kayak teman saya nyebutkan karena dia kesaksian selalu saya bawa. Dia cerita. Dia mengalami penderitaan yang mana waktu itu dia jatuh sampai di titik balik. Di titik balik dia udah diusir, nggak dianggap sama istrinya, nggak dianggap dengan anaknya, dia nggak punya kerjaan karena kesalahan dia, ya kan? Itu benar-benar di titik balik. Awal-awal dia cari segala macam karena dia kepingin ngubah dan dia tidak ingin. Tadi apa? Malu. Dia mau ngubah, ya kan? Terus dia yang sahabat saya yang ngajari saya. Dia bilang apa? Saya mau rendahkan diri saya serendah-rendahnya sampai ke lantai atau sampai ke tanah. Udah kamu mau bikin apapun ke saya terima. Saya nggak akan malu-maluan lah. Apa yang terjadi sekarang? Terus kemudian dia ketemu saya ajak baca Alkitab segalanya bukan karena saya. Pas ketemu sama saya nggak sengaja. Kemudian saya ajak baca Alkitab. Ternyata sekarang dia suka, haus sama Alkitab. Dia cari semuanya. Kadang saya pun kalau nggak ngerti, saya tanya ke dia. Dan apa yang terjadi? Keluarganya menerima dia, anak-anaknya terima dia, istrinya terima dia, kerjaannya pun dia tidak peduli, dia
menerima ada ya dia terima seadanya semuanya. Apa sekarang yang terjadi? Dia cuma jalan-jalan doang. Anaknya udah besar, dua-dua udah kerja. Jadi kemarin 2 minggu ke Jakarta, nanti bulan depan dia ke Lombok. Karena apa? Karena yaitu tadi saya bilang, kalau ditanya dia menghindari rasa malu, kemudian dia memahami, dia udah ngerti, apakah dia menyalahkan dirinya karena peristiwa yang pernah dialami? Dia enggak, dia memahami. Misal kalau dia tidak ada titik balik itu, dia tidak mungkin akan haus akan Tuhan. Tidak mungkin sekarang dia jadi mentor dalaman iman di Katolik ya. Cuma satu, rasa malu dihilangi. Dan Tuhan itu punya rencana. Tapi kalau ditanyain, kita ikut Tuhan, kita ikut firman Tuhan, kita ikut cara Yesus. Itu saya bilang, kita untuk belajar apa yang dituliskan untuk mengerti dalam kehidupan sehari-hari, mengerti peristiwa yang dialami Yesus, disiksa segala macam, nah itu bisa memahami. Sehingga kita bukan nunggu kayak saya, kayak teman saya. Enggak perlu. Apakah saya harus sakit dulu baru memahami orang? Enggak. Tapi sekarang saya belajar memahami orang. Saya belajar menerima orang. Jadi akhirnya apa? Semua masalah apapun kita terimanya netral. Jadi seperti tadi saya tulis di awal, bahwa kesadaran itu tergantung sama persepsi diri kita. Nah, kalau kita bisa melakukan seperti itu, memahami, naik namanya cinta. Cinta itu kayak kasih, menghormati semuanya, rasa hormat yang mendalam, kan? Mengungkapkan sesuatu yang berharga tanpa yang sebelumnya tersembunyi. Jadi dia akan mengasihi semuanya tanpa salah apapun. Dia ada cinta. Jadi walaupun orang itu menyakiti segala macam, maaf anjingnya jenggong. Jadi kalau kita bisa memahami keadaan, kenapa keadaan misal kayak kemarin tahun 2022 kemarin dalam keadaan pandemi, orang bilang wah tahun depan resesi tahun 2003. Pertanyaan, kita udah lewat 3 bulan. Hampir 3 bulan, 2 bulan setengah. Apakah ada perasaan? Enggak. Ya karena apa? Kita yakin. Kita mau nerima, urusannya nanti. Kan gitu kan. Tapi kalau kita, karena kita udah buka, kita memahami, ya udah kan memahami dengan maksud apa? Kita percaya Tuhan. Kita mau fokus. Tapi kalau kita ngikut di bawah, saya yakin kerjaan pun nggak akan terfokus. Malah bisa-bisa ngerjain banyak salahnya. Kenapa saya bilang gitu? Misal kita pernah ngalami SMA. Kalau waktu misal besok udah ujian, kita punya perasaan takut, khawatir, ya kan? Kira-kira ngerjain tugasnya enak nggak? Nggak enak. Sama ngeblank ya. Nah, cuman loh kan naik kalau misal Bapak Ibu cerita, loh saya kan bisa menerima urusannya besok. Benar. Tapi cuma sesaat. Kita naik ke atas sesaat, turunnya ke bawah lebih banyak. Bukan kita standar di atas. Kemudian kalau ditanya, mulai merasa sukacita, tenang, hening, perubahan kesadaran. Jadi benar-benar berubah. Jadi penuh dengan sukacita, disakiti di dalam hati, kita tidak ada kesakitan, kita sukacita, kita mulai memahami keadaan, tidak mengurangi sukacita di dalam diri kita karena kita memahami. Kemudian apa? Kita merasa damai. Pertanyaan susah banget. Iya kalau ditanya. Lek di zaman sampai pencerahan kita nggak pernah sampai merasakan seperti itu kalau ditanya. Nah, ini adalah level-level yang kita lihat. Nah, makanya kalau ditanyain,
Apakah wah orang itu naik levelnya, karakternya segala macam, saya nggak bisa jawab, ya kan? Yang tahu itu bapak-bapak dan ibu sendiri. Di mana levelnya sekarang? Kalau ditanyai saya dulu, awal-awal saya belum ngerti ini, waktu saya masih mau belajar segala macam, level saya itu loh masih di bawah ini bangga. Nah teman saya udah lewat, dia pun dibangga, ada beberapa teman. Tapi belum berani ikut Tuhan. Belum berani lepas. Wah katanya nanti kata fanatik lah, dia aktif lah. Sampai di dalam keluarga ini kalau nggak salah dia ngomong dikit, wah kayak orang fanatik katanya. Sedikit-dikit nggak mau ini, nggak mau maksudnya dengan mau apa cerita selalu cerita tentang Alkitab, ya kan? Waktu mau menjadi, jadi seolah-olah seperti itu. Dengan berkembangnya terus sekarang udah bisa kemana? Menurut saya sih, saya pribadi, saya mulai bisa antara penerimaan dan memahami. Itu tidak ada salah. Mereka mau berpendapat monggo, saya cuma ngasih pendapat, mereka tidak terima, ya sudah, tidak apa-apa. Asal bukan, saya bilang, bukan asal keinginan saya nyampaikan. Saya cuma menyampaikan kebenaran, bisa terus dibantah, ya monggo, gak apa-apa, itu kan pendapat mereka. Terserah. Saya bilang, kan kita mulai menerima, kemudian memahami kenapa, kemudian cari, oh ternyata misal salah dari tafsiran, oh ya enggak apa-apa, ya udah, mau diapain. Kapan saya bisa melakukan dia, kita nggak mungkin bisa melakukan ke dia untuk mengubah. Ini namanya level kesadaran diri, ya dia sendiri yang bisa mengubah. Kalau kita nggak maksain dia, apa bedanya turun lagi, Pak? Kita ke level bangga, sebetulnya, secara tidak langsung. Karena saya merasa benar, punyamu salah, kamu salah nafsirkannya, kan merasa kita turun. Gitu. Eman-eman dari atas turun ke bawah kalau ditanya. Nah, ini cerita berikutnya kita lihat, kita menjadi manusia baru, jika kita ingin menjadi murid Yesus yang dewasa, kita harus bangun. Berarti kan kita harus berani. Kita sangat hidup, tetapi sekarang kehidupan Kristus ada di dalam diri kita sebenarnya. Mendidik setiap gerakan kita, itu hanya terjadi kita mengenakan manusia baru. Tidak mungkin kita bisa mengenakan manusia baru jika kita tidak tahu jika kita memiliki. Kita tahu di dalam diri kita dengan maksud, ya kan? Kita ubah di manusia baru. Tapi kalau kita tidak mengerti, maaf sekali lagi bilang, kalau kita tidak mengerti apa yang ada di dalam diri kita, apa yang dilakukan dengan diri kita, ya tadi saya bilang, saya cuma pakai baju manusia lama. Karakter saya karakter lama, tapi saya cuma ngikut Tuhan, follower. Jadi itu cerita tentang wisdom segala macam. Nah, ayat berikutnya dituliskan banyak ayat-ayatnya, saya cuma ngambil bagiannya. Barang siapa yang mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, ini udah dituliskan. Kita harusnya hidup bukan merasakan penderitaan Yesus, tapi seperti karakter Yesus. Yaitu tadi, kita tahu sakit, saya mau ngasih. Lala mau ngasih tadi itu levelnya paling 500. Ya, di 500. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Kita melewati 6 karakter. Kalau kita ngerti kan, kalau memang kita mau hidup seperti dia, penuh kasih. Tapi dikatakan apa? Kita penuh sukacita. Lain lagi levelnya 7. Nah, ini di kisaran. Makanya kita istilahkan metanoia gitu atau metamorfosis ceritanya berubah itu. Kita potong ceritanya.
kehidupan kita. Kita benar-benar kita sadar akan diri kita, kayak kepompong kan. Kita sadar diri kita mulai memahami diri kita, sehingga kita dapat rasa sukacita kalau di dalam diri. Akhirnya kita keluar, kita tidak ada keterikatan, kita tidak ada rasa kedagingan kita. Kita benar-benar free, kita sukacita, kita bebas dalam keadaan apapun. Harusnya seperti itu kalau saya bilang. Jadi cuma itu yang saya sampaikan berdasarkan pengetahuan saya. Makanya kalau ditanyain apakah kemarin cerita apakah, maaf sekali lagi, orang yang rajin ke gereja, orang rajin baca Alkitab, apa sih benar dia karakternya berubah? Kalau ditanyain lagi, Pak, masa dokter nggak boleh, ada pertanyaan waktu kapan? Masa kita nggak boleh ketakutan, kita nggak boleh marah? Boleh, Yesus sudah nulis firman-Nya. Boleh marah, tapi jangan berbuat dosa, kurang lebih seperti itu kan. Berarti kan Yesus itu mengerti keadaan, Allah itu mengerti keadaan kita. Tidak mungkin kita itu tidak ada perasaan seperti itu. Ada, tapi jangan kita terus di level paling bawah. Terus atau naik turun, nggak berkembang. Tapi kita naik di atas. Makanya selalu saya ingatkan diri saya. Kolose 3 ayat 10. Saya bilang. Terus menerus kita perbarui diri kita. Kayak tadi ayatnya kan juga ada. Di mana? Ini silakan dulu ya. Bicaranya ya. Nah, kan ya itu menyangkal memikul salibnya setiap hari. Kita melakukan perbuatan Kolose 3 ayat 10 kan, tak bacanya saya nggak siap. Maka ayat itu banyak di dalam Alkitab disebutkan. Kolose 3 ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambaran kali. Berarti kan kita ubah sebagai manusia baru, kita berubah mindset kita terus-menerus setiap hari. Karena apa? Kita pasti ngalami yang ini. Itu kita rubah terus supaya kita tetap meningkat di dalam level power atau wisdom. Bukan kita turun terus kita di dalam paling bawah terus. Enggak. Atau kita punya masalah, kita nggak naik, saya bilang. Berarti apa? Kita melihat kita masih belum terbebas sampai terikatan ya berarti. Dia masih marah, sakit hati, segala macam kan masih terikat. Dia bilang. Yang itu yang harus kita lakukan kalau ditanya. Ditanya lagi, itu nama orang ya, maaf sekali lagi saya minta maaf, manusia kan sedikit suka berkelit katanya kan gitu kan. Nah kalau ditanya, nah Yesus kan anak Allah, benar. Tapi ayatnya tadi lebih banyak Rasul Paulus. Dan Yesus kan anak Allah segala macam. Walaupun Yesus anak Allah, tapi dia menjelma menjadi manusia. Dia pun mengalami sifat manusia. Walaupun bukan rasa malu. Ya. Spontan. Kadang kita punya malu spontan. Apa itu? Waktu di Getsemani. Yesus punya perasaan manusianya, punya. Takut. Bukan karena dasar tadi malu, dosa awal menurut saya, tapi punya perasaan manusia yang takut. Alami manusianya. Nah, apa yang dilakukan? Langsung berubah total saat itu juga. Akhirnya apa yang didapatkan? Sukacita. Kalau ditanya lagi, Ayub, iya. Kenapa saya bilang Ayub? Ayub itu komentar waktu di ayat-ayat 10 ya, kalau nggak salah. Yang komentari dia merasa
hidup buat apa untuk hidup segala macam, tapi ayat 15 ke atas dia benar-benar langsung berubah, dia kembalikan semuanya ke Tuhan dan dia ngaku ke salah. Apa yang didapatkan? Sukacita. Apa itu? Fokus akhirnya. Jadi dia langsung kembali apa yang dilakukan. Jadi menurut saya, jadi inti dari saya cerita, sekarang kita tahu step-stepnya apa yang kita lakukan untuk menjadi sebagai orang Kristen yang mengenakan manusia baru, yang mana kita sudah harusnya masuk di level power wisdom ini. Kita bertumbuh. Dan masalah itu hanyalah sebagai kita ngetes. Kalau kita bisa menerima semuanya tanpa ada kepahitan, berarti level kita benar-benar sudah naik. Jadi cuman itu dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Maaf, saya kembalikan ke Pak Deriksen atau Pak Koming. Makasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Boleh tutup dalam dulu hambanya. Oke Pak Koming. Ya Tuhan, terima kasih pada sore hari ini kami dapat dalam keadaan sehat jasmani ya Tuhan. Kami telah mendengarkan sebagian firman-Mu ya Tuhan. Kami mulai mengerti apa itu level-level untuk menyesuaikan seperti karakter-Mu Tuhan. Bimbinglah kami Tuhan, tuntunlah kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat serupa Putra-Mu Yesus Kristus, sehingga kami dapat memahami keadaan sekitar kami, dapat memahami sesama kami, sehingga kami tetap seperti Engkau, Putra-Mu Yesus Kristus dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menjadi terang dalam dunia untuk sesama kami ya Tuhan. Dengan ini kami semuanya serahkan hanya di dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Makasih Pak. Ya, terima kasih hambanya Dr. Kasan Susilo yang sudah menjadi berkat ya. Semua diberkati Tuhan ya. Luar biasa firman-Nya ya. Memang kita sebagai anak-anak Tuhan yang level kita harus terus diperbarui ya. Karena di 2 Korintus 5 ayat 17 kita ini adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Amin. Ya. Jadi kita nggak boleh lagi membawa kita punya masa lalu ya. Bahkan kita harus terus diperbarui, bisa introspeksi diri ya. Apakah kita berbuat ini berkenan atau tidak dengan Tuhan ya. Jadi juga jangan lagi menoleh ke belakang juga ya tentang masalah kita. Mungkin kita dulu manusia yang berdosa ya, yang selalu melakukan kesalahan demi kesalahan ya. Terlebih lagi tadi dikatakan nggak boleh kita pakai topeng ya. Ini yang repot ya. Di gereja haleluya, di rumah di luaran halilintar ya. Marah sini marah sono ya. Wah, itu repot. Nggak boleh seperti itu ya. Kita harus berubah. Saya sama Sum nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Berubah itu bukan langsung bisa ya, tapi step by step. Dan saya percaya kalau kita minta tuntunan Tuhan, kita pasti akan bisa melakukannya. Amin. Ya. Terima kasih sekali lagi banyak Dr. Kasan Susilo yang sudah menjadi saluran berkat. Kiranya Tuhan Yesus pakai terus pelayanannya, lebih lagi sebagai profesi sebagai dokter ya, juga istri, juga anak-anaknya semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Pak, sama-sama Tuhan berkati untuk kita semua Pak. Amin. Ya, terima kasih sekali lagi Dr. Kasan Susilo, Tuhan Yesus memberkati. Silakan untuk tampilkan ibadah besok. Ya, kita besok akan dirayain oleh pendeta Hairul Gultom ya. Temanya mencari nama. Nah, ini kita mencari nama atau setiap kehidupan kita, popularitas ataupun yang Tuhan mau ya. Kita besok akan diberkati oleh firman Tuhan. Seperti hari ini kita diberkati oleh hambanya Dr. Kasan Susilo. Silakan sebuah pujian Dr. Pendeta Nelson sebelum doa syafaat Ibu Lydia ya. Ibu Lydia doa syafaat. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita akan berdoa syafaat. Kita menerima pembentukan dari Tuhan, menanggalkan manusia lama,
Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah memberkati kita. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan, rencanamu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur, terima kasih Bapa di saat kami sudah diberkati firman-Mu kembali, supaya kami oleh Tuhan untuk lebih dekat kepada Tuhan. Biar kami melakukan akan firman-Mu ya Bapa, biar firman-Mu bertanam di dalam hati kami dan kami menjadi pelaku akan firman-Mu ya Bapa. Berarti kembali Pak Dokter Susilo Tuhan. Kau selalu menyertai tangan-Mu, pakai dalam pelayanannya, pakai dalam pekerjaan Tuhan. Biar apa yang dikerjakannya boleh berjalan dengan baik ya Bapak. Kami serahkan semuanya ke tangan pengasih Tuhan. Biar tangan Tuhan sendiri akan menolong, menyertai dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat Bapak Pendeta Pemingguan Tuhan. Kau pakai terus dalam pelayanan. Dan hikmat yang tolong buat ibu anaknya dan berkati Engkau memakai mereka semua menjadi Tuhan, jiwa mulia nama Tuhan. Juga doa buat Pak Hendra, berikan kekuatan, kesehatan, hikmat yang daripadamu. Tolong buat keluarga, buat ibu Tuhan, yang cucunya, Kau memberkati, Kau menolong, Kau campur tangan bermasalah jalan semuanya. Kasih-Mu akan menolong, yang akan dijual juga Tuhan. Tolong buka jalan dan akan semuanya ke dalam kasih-Mu, biar terus menyertai campur tangan-Mu. Terima kasih, doakan ini pujian juga pakai terus sampaikan, biar banyak jiwa juga dimenang bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terus pakai berkat buat ibu anak-anak itu semua Kau tolong. Terima kasih kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu yang mengikuti juga sore hari ini. Tuhan berkati semua, biar semua ya Tuhan, biar ada sakit penyakit
penyakit yang mengganggu. Kami tinggalkan semua sakit penyakit yang mengganggu kami, bahkan yang akan juga Tuhan, kami usir hanya di dalam nama Yesus, keluar semuanya. Sehat-sehat Tuhan. Satu kali kelak kami boleh berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, hari-hari yang akan mendatang, terus menolong dan campur tangan. Bapa, kami serahkan semua ke dalam kasih Tuhan, biar tangan Tuhan menolong dan campur tangan Tuhan. Pakai ini Tuhan masing di tempat kami, jiwa yang baru, jiwa yang lama, mereka datang Tuhan beribadah kepadamu ya Bapa. Berikan kecintaan semuanya masing kami pimpin Tuhan. Mereka boleh bertanggung jawab sama dengan kami. Tuhan menyampaikan Tuhan. Terima kasih Bapak, semua hamba-hambamu pakai terus kesehatan hikmat semua hamba pakai oleh Tuhan menjadi berkat di mana mereka berada. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua tangan kasih-Mu, biar tolong semua anak-Mu, Bapak juga mereka menjadi alat-Mu, menjadi saksi, menjadi terang kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua doakan, permohonan biar ada damaian, ada Tuhan, perubahan-perubahan yang ada. Kami serahkan semua dari Bapak Presiden Wakil Kabinet Pusat Tuhan semuanya. Menjadi doa kami, masih banyak kami ingin doa Tuhan. Tetapi Allah yang sudah tahu, bahkan Allah yang campur tangan kami terus mendoa juga dan Bapa, biar kasih-Mu terus menyertai dan campur Tuhan, biar ada perdamaian Tuhan, biar ada saling mengerti, saling menolong, tidak ada lagi yang Tuhan terjadi hanya di dalam ini Tuhan, kami hanya bisa menyerahkan ke dalam tangan kasih dan Tuhan menolong, menyertai dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, syukur bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamulah kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajah sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Dan saat ini yang sakit juga Tuhan pasti sudah sembuhkan untuk kita semua boleh sehat. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak Ibu, apapun yang dilakukan tangan kami semua, dibuatnya berhasilannya. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu, selalu menyenangkan hati Tuhan. Perkenanan Tuhan selalu ada. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang, di awan-awan yang bermain menjemput kita. Orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan. Amin. Pak Jerickson, silakan Pak Joni Iskandar untuk semuanya. Ya, makasih Pak Joni, Pak